karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.10, mari kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Sri Dewi Setiawati MSI yang telah hadir di acara prepare pada hari ini. Dan selamat siang juga untuk abang dan kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara prepare hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sri Dewi Setiawati MSI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai pemateri pada acara prepare hari ini. Tidak lupa juga untuk abang dan kakak, saya mengucapkan banyak terima kasih telah menyempatkan hadir pada acara prepare hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Jason Pratama selaku moderator yang akan memandu acara prepare pada hari ini untuk 2 jam ke depan. Demi kelancaran acara prepare pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Bersiap untuk berdoa dimulai. Amin, berdoa cukup. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya menghimbau nih untuk abang dan kakak semuanya untuk on cam, menyalakan kameranya dan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Dewi Setiawati MSI. Karena setelah pemaparan materi nanti akan diadakan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan untuk abang dan kakak bertanya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju acara inti. Dengan hormat saya persilakan untuk Ibu Sri Dewi Setiawati MSI untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Jason. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu, apa kabar Bu? Pagi Pak. Baik, saya harus mulai dari mana ya? Jadi gini, maaf kalau saya harus ulang semua materi. Saya rasa materinya cukup banyak begitu ya. Tapi saya ingin tanya lebih dahulu, apa yang salah bagi teman-teman semua dalam memahami materi mata kuliah ini, mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang menjadi kesulitan dalam memahami materi? Ya, bagaimana? Jadi teman-teman? Bu, pengen bertanya. Ada yang mau? Ya, silakan Farid. Bu, saya itu yang ini sih Bu, yang pertemuan 6 kemarin sih Bu, maksudnya belum ini gitu Bu, belum begitu paham gitu. Soalnya saya juga pertama mungkin saya belum megang materi gitu waktu tahu tuh, ya itu bodohnya saya. Cuman ada beberapa hal yang belum saya paham Bu, di pertemuan 6 itu. Bentar ya Bu ya, saya lihat dulu. Oke. Yang lain mungkin sambil menunggu Farid, silakan. Ibu. Ya. Saya Siapa kurang yang bicara? Febri Bu. Oke. Febrian, bagian mananya? Saya kurang paham sama pendekatan mekanistik Bu. Oke. Hanya itu saja. Sementara itu saja Bu. Yang lain ada lagi? Silakan. Silakan, ada lagi yang lain? Bagian mana yang menjadi di teman-teman dari keseluruhan materi kita dari pertemuan sampai 7?
Oke, Farid, pertemuan ke-6 kalau tidak salah kita membahas tentang pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial. Ya Bu, teknologi. Oke, dan waktu itu saya memang saya tidak memberikan materi karena saya ubah itu Mohon maaf, kita tonton bersama. Apakah sudah dilihat filmnya? Apakah sudah dilihat, Farid? Oh iya, kalau yang film mah sudah Bu, cuman maksudnya apakah sebentar. di UTS itu film itu akan dibahas? Waktu di pertemuan ke-6 saya coba menyampaikan materi itu melalui media film. Apakah filmnya sudah dilihat? Filmnya akan dibahas apa enggak ya? Enggak kalau filmnya mah, tapi materi mungkin yang ada berkaitan dengan film tersebut itu terutama ya seperti saya sampaikan di kelas ya, materi dalam UTS itu nantinya akan lebih analisis gitu. Jadi tidak ada nanti yang akan membawa materi berkaitan dengan filmnya secara jelas tuh enggak ada. Tapi mungkin ada contoh-contoh kasus yang itu, dan kemudian saya hanya meminta bagaimana tanggapan dari teman-teman dalam lihat fenomena tersebut gitu sih. Jadi bukan bukan tidak berkaitan secara langsung, tidak gitu. Oke, kalau gitu kita coba bahas. Saya review secara keseluruhan materi ini, tapi sifatnya hanya untuk mengingatkan saja, hanya untuk mengulang saja, reminder saja. Oke, Adelia, kurang paham sebentar, guru hilang. Saya belajar. Ya, masih load. Saya nggak tahu apakah sinyal memang agak ini ya. Ya, oke. Nanti saya coba ketika sudah muncul audio. Kita coba untuk mereview kembali materi kita dari pertemuan itu sampai pertemuan ke-7. Dan nanti kita akan coba buka sesi diskusi lagi begitu ya, bagian mana yang memang masih menjadi masalah bagi teman-teman. Baik, bisa minta tolong di-share materinya, Jason? Baik Bu, mohon sebentar. Ya, ini hari Minggu, puasa masih pada semangat belajarnya, persiapan untuk UTS. Ya, puasa harus diisi dengan yang positif Bu, daripada gibah Bu. Wih, keren juga nih. Oke, Jason udah muncul. Terima kasih Jason ya. Bisa di next ke halaman berikutnya. Oke. Jadi kita membahas pertama itu tentang kenapa perubahan sosial ini berkaitan dengan komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi itu kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri, karena kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu harus selalu membutuhkan individu lain untuk bisa bertahan hidup begitu ya.
melalui apa manusia itu bertahan hidup? Melalui interaksi yang dilakukan antar satu individu dengan individu lainnya. Sehingga kemudian apa kaitannya dengan konteks komunikasi yang menghasilkan perubahan? Interaksi yang dilakukan manusia, kegiatan komunikasi dalam bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia itu menimbulkan sebuah perubahan, baik itu kecil ataupun besar. Hanya sekedar kita memberikan informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham kemudian menjadi paham, itu sudah ada perubahan yang terjadi, yang nantinya bisa berimpact kepada perilaku yang dihasilkan oleh individu lain yang kita coba untuk lakukan komunikasi, yang kita coba untuk dibangun begitu pemahamannya. Nah, karena komunikasi itu bisa menghasilkan sebuah perubahan dari interaksi yang dilakukannya, maka komunikasi itu mempunyai bisa disebut juga sebagai sifat begitu ya. Komunikasi itu mempunyai sifat sebagai integrator sosial. Apa itu integrator sosial? Integrator sosial itu adalah sifat yang membawa perubahan begitu. Jadi bisa dikatakan komunikasi itu selalu menghasilkan sebuah perubahan. Nah, apa yang merubah, apa yang dirubah oleh komunikasi? Yang dirubah itu adalah interaksi yang terjadinya, impact dari interaksi yang terjadi antar manusianya. Terutama ketika kondisi saat ini di mana teknologi itu sudah mulai muncul dan teknologi itu menjadi salah satu media yang mempermudah atau memperluas perubahan itu terjadi. Jadi kita mulai menyadari ya, karena kehadiran teknologi maka komunikasi itu menjadi lebih mudah dilakukan. Karena komunikasi lebih mudah dilakukan, maka perubahan pun menjadi lebih mudah terjadi. Begitu. Bisa di next. Oke. Kemudian apa kaitannya komunikasi dan pembangunan? Tadi kita sudah pahami bersama, komunikasi itu punya sifat sebagai integrator sosial. Dari sifat ini menunjukkan bahwa komunikasi itu selalu menghasilkan sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses komunikasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang negatif, bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Dalam konteks komunikasi pembangunan ini, proses komunikasi yang nanti yang menghasilkan perubahan yang diharapkan itu adalah proses perubahan yang ke arah positif, sehingga dapat menimbulkan impact positif terhadap lingkungan di mana manusia itu tinggal, lingkup kecil. Lingkup besar, perubahan yang terjadi yang dihasilkan oleh manusia itu bisa memberikan dampak positif yang lebih besar lagi. Jadi kalau kita bicara tentang misalkan contoh ya, pelestarian lingkungan, mungkin perubahan yang kecil itu cukup dengan kita menyadarkan diri kita bahwa membuang sampah itu tidak boleh sembarangan, bahwa pengolahan sampah itu sudah menjadi proses yang terus kita lakukan pertama itu dari lingkungan terkecil kita, dari rumah. Itu sebagai salah satu cara untuk bicara tentang dampak lingkungannya begitu ya. Nah, kemudian ketika kita mencoba menyampaikan itu kepada lingkungan dari satu orang ke satu orang lagi, nah itu akan menghasilkan sebuah perubahan ke arah yang positif. Secara lingkup kecil ya berarti di wilayah itu pengolahan sampahnya sudah baik. Mungkin tidak terjadi banjir, tidak akan ada masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Dan ketika program itu kemudian dibuat menjadi lebih besar, maka bukan tidak mungkin Indonesia ini bisa menjadi negara yang sudah terbebas dari banjir. Banjir sudah menjadi bukan masalah bagi masyarakat Indonesia. Itu bisa saja terjadi karena pola-pola komunikasi yang dibangun nanti itu menghasilkan sebuah perubahan ke arah yang positif. Oke, bisa di next. Nah,
Jadi apa sih sebetulnya perubahan sosial itu? Perubahan sosial itu adalah sebuah proses sebuah proses sosial yang dialami oleh setiap anggota masyarakat serta seluruh unsur budaya yang ada di dalam masyarakat itu, di mana semua tingkat kehidupan masyarakatnya secara sukarela dipengaruhi oleh unsur-unsur yang bisa menimbulkan perubahan tersebut. Dan perubahan sosial ini bukan hanya dilihat dari apa yang dihasilkan apa yang menjadi perubahannya, hasil dari perubahan itu yang terjadi, tapi dilihat juga dari pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial yang lain dipengaruhi oleh pola-pola kehidupan yang baru. Jadi intinya bukan hanya melihat hasilnya saja, tapi bagaimana proses perubahan itu terjadi. Dari sesuatu yang lama, dari bentuk yang lama, kemudian menjadi pola-pola komunikasi yang baru. Oke, bisa di next. Nah, ada beberapa faktor faktor yang bisa mempengaruhi atau bisa men-trigger terjadinya perubahan sosial. Yang pertama itu adalah faktor pola pikir sikap masyarakat yang menyangkut masalah tertentu. Jadi kita pahami ya, sebagai seorang individu, manusia itu punya karakter sendiri begitu ya. Pemahaman seseorang, pola pikir seseorang itu mempengaruhi bagaimana keberhasilan atau bagaimana perubahan itu bisa dapat terjadi begitu di satu wilayah begitu ya. Ketika satu wilayah terdiri dari orang-orang yang memiliki pola pikir yang terbuka, sikap yang terbuka, masyarakat yang mau belajar, mau menjadi lebih baik, maka bukan tidak mungkin perubahan itu lebih mudah terjadi. Kenapa? Karena mereka mau untuk lebih mau terbuka, menerima sesuatu yang baru, sehingga akhirnya bisa mencoba suatu inovasi baru yang nantinya bisa memberikan dampak positif begitu. Kemudian yang kedua, adanya faktor perubahan sikap masyarakat dalam menghadapi masalah. Seperti tadi saya sampaikan, perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu dipengaruhi bagaimana sikap individu dari setiap masyarakatnya. Ketika masyarakat itu termasuk atau mempunyai sikap yang introvert, tertutup, mereka tidak memiliki kepercayaan yang rendah terhadap lingkungannya, maka perubahan itu akan sulit terjadi. Tapi ketika individu itu punya sikap yang lebih terbuka, sifat yang lebih positive thinking mungkin, itu bisa membantu perubahan itu lebih mudah terjadi. Kemudian yang terakhir, faktor yang membuat perubahan sosial itu adanya perubahan budaya materi pada masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat itu menyanggupi gitu, menerima sebuah perubahan itu terjadi, maka akan ada perubahan pada budaya mereka, budaya yang dipegang oleh masyarakat, maka perubahan itu bisa terjadi. Karena pada dasarnya sebuah perubahan ini karena pengaruh dari bagaimana sikap individunya juga. Jadi bukan tidak muncul dengan sendirinya, tapi tetap saja ada peran individu di dalamnya. Oke, bisa di next. Oke, kita masuk ke materi berikutnya berkaitan dengan teori-teori yang membahas tentang perubahan sosial. Ada 3 teori yang membahas tentang perubahan sosial. Yang pertama itu, ketiga teori sebetulnya punya inti pembahasan yang sama, begitu ya. Hanya yang membedakan adalah nanti cakupan pembahasannya. Nih, di teori modern yang pertama, teori modern ini adalah teori yang awal, teori pertama yang menjelaskan tentang terjadinya perubahan sosial. Teori modern ini muncul pada masa revolusi industri, di mana pada masa itu mulai terjadi perubahan sosial akibat dan dampak dihasilkan dari revolusi industri. Kita tahu ya, revolusi industri itu masa di mana teknologi mulai banyak digunakan oleh manusia, mulai banyak mempengaruhi
mempengaruhi kehidupan manusia sehingga memberikan dampak perubahan yang besar kepada manusia itu sendiri. Jadi apakah itu perilakunya, kebiasaannya, budayanya itu bisa berubah dengan munculnya teknologi. Kenapa? Karena ini bisa dilihat bagaimana pengaruh dari revolusi industri itu membuat munculnya semakin jelas kesenjangan yang muncul pada masa itu, sehingga menghasilkan kelompok masyarakat itu seperti terbagi menjadi dua kelompok besar begitu ya. Kelompok yang disebut dengan masyarakat modern, masyarakat memang sudah bisa menerima atau terbiasa dengan teknologi. Kemudian ada masyarakat tradisional yang mereka belum terbiasa beradaptasi dengan teknologi, melainkan lebih mengandalkan dari hasil pertanian mereka. Jadi teori ini menjelaskan tentang bagaimana kedua kelompok ini bisa muncul karena pengaruh dari munculnya teknologi pada masa revolusi industri itu. Nah, teori ini menggambarkan bahwa fokus pada teori modernisasi ini lebih fokus kepada cara masyarakat pramodern untuk menjadi modern. Jadi teori ini melihat bagaimana prosesnya masyarakat yang tadinya ada di kelompok tradisional, kemudian menjadi masyarakat pramodern dan akhirnya menjadi masyarakat modern. Dan indikator yang dilihatnya adalah bagaimana munculnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, budaya yang ada pada kelompok masyarakat tersebut. Nah, masyarakat modern itu seperti tadi saya sampaikan adalah masyarakat industri yang mereka sudah sangat baik dalam beradaptasi dengan teknologi. Tapi juga perlu kita ingat ada kelompok-kelompok lain yang kemudian muncul yang belum terpapar oleh teknologi yang kita sebut sebagai masyarakat tradisional. Bisa dilanjut, Jason? Next. Nah, yang kedua adalah teori ketergantungan. Ketergantungan ini adalah teori kelanjutan dari teori modern. Jika teori modern hanya melihat bagaimana munculnya dua kelompok besar akibat dari munculnya teknologi, teori ketergantungan ini melihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan, ternyata setiap kelompok-kelompok ini sudah adanya proses pertukaran, begitu ya, adanya upaya untuk saling memenuhi kebutuhan yang mereka tidak miliki. Jadi kelompok teori ketergantungan ini akibat menjelaskan tadi akibat dari revolusi industri, akhirnya ada kelompok-kelompok masyarakat atau negara begitu ya dalam lingkup besarnya yang mempunyai spesifikasi produk tertentu yang dihasilkan, tapi mereka tidak memiliki produk yang lain, sehingga nantinya muncul negara lain yang juga memiliki kondisi yang sama, sehingga mereka akhirnya saling bertukar untuk memenuhi kebutuhannya secara utuh. Contoh misalkan ya, misalkan Indonesia kita adalah produsen karet terbesar, produsen karet nomor 3 terbesar kalau saya tidak salah di dunia. Tapi kita punya kelahan di misalkan untuk pemenuhan kebutuhan gandum kita di negara kita. Akhirnya kita menjual karet kita pada negara yang membutuhkan produk karet, dan kita akan membeli produk gandum dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kondisi ini dijelaskan dalam teori ketergantungan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya karena revolusi industri tadi, akhirnya setiap negara punya kekhususan, spesialisasi begitu ya, dari hasil-hasil produksi yang dihasilkan, yang diprosesnya begitu. Dan untuk memenuhi itu, ternyata kita nggak akan cukup hidup dengan satu jenis komoditi saja begitu ya, dengan karet di Indonesia. Nggak bisa.
kita perlu komoditi yang lain. Nah, untuk pemenuhan komoditi itu, maka kita akan tergantung dengan negara-negara yang memiliki komoditi yang kita butuhkan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menurut teori ketergantungan, yang negara itu tidak bisa untuk bisa bertahan sendiri begitu ya. Untuk sebuah negara itu bisa berkembang, bisa maju, kita tuh harus tergantung dengan negara yang lain. Bukan hanya masalah menjaga keutuhan negara kita begitu ya, tapi ketergantungan ini bukan hanya sekedar dalam masalah politik saja, tapi masalah sosial budaya pun kita harus tergantung dengan negara lain. Karena bagaimanapun ada pengaruh dari negara-negara di mana negara kita bergantung dengan negara lain itu akan memberikan nilai-nilai tambah bagi negara kita. Oke, bisa di next. Nah, yang berikutnya adalah teori sistem dunia baru. Ini pun sama, teori ini kelanjutan dari teori ketergantungan. Perbedaannya adalah teori ini sudah menjelaskan bahwa di dunia ini menurut teori sistem dunia baru itu terbagi menjadi 3 kelompok besar begitu. Adanya ketergantungan akhirnya melihat para filsuf itu melihat bahwa dunia itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah negara mini, kemudian negara yang masih sangat tradisional, dia tidak mau bergantung dengan negara manapun. Kemudian ada negara periferi, negara yang gantung kepada negara inti, dan negara inti adalah negara yang mempunyai pengaruh paling besar yang nantinya di negara bagi negara periferi. Jadi negara inti itu adalah negara-negara yang kita anggap negara maju, yang mereka mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai pengaruh yang besar, sehingga mereka nantinya akan menjadi penopang bagi negara periferi dalam hal apapun. Nah, negara-negara yang masuk dalam negara-negara inti itu adalah negara Eropa Timur, kemudian juga Amerika Serikat, di wilayah Amerika Serikat. Itu adalah negara-negara yang dianggap sebagai negara yang mempunyai pengaruh paling besar. Makanya kenapa banyak negara-negara di Asia yang termasuk dalam negara periferi kepada negara inti. Bukan hanya dalam hal komoditi, tapi dalam hal permodalan, sosial, ekonomi, politik, kita sangat tergantung. Dan negara yang tidak tergantung itu pun ada. Contohnya kalau saya di kelas saya suka memberikan contoh di Korea Utara misalkan ya, dia sangat memegang teguh untuk tidak mau bergantung dengan negara lain, tapi memberikan dampak bagi negara tersebut bahwa negara itu akhirnya menjadi sulit untuk berkembang. Ya, makanya kalau kita lihat kondisi di Korea Utara, kondisinya ya tidak seperti negara lain yang kemajuan atau pemahaman masyarakatnya lebih maju gitu dibandingkan dengan masyarakat yang ada di Korea Utara. Karena apa? Karena mereka sangat tertutup. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita bergantung dengan negara lain, ketika kita mau bekerja sama dengan negara lain, maka bukan saja dalam hal sosial, ekonomi, politik yang kita dapatkan, tapi kemajuan secara sosial, ekonomi, budaya bagi masyarakatnya itu juga menjadi pengaruh begitu. Kenapa kita bisa mengenal internet? Itu sebagai salah satu contoh bahwa kita Indonesia itu bukan negara yang sebagai salah satu penemu internet dan pertama menggunakan internet, enggak ya. Indonesia termasuk urutan akhir dalam mengadaptasi penggunaan internet begitu.
dan itu pun dapat pengaruh dari negara-negara lain. Tetapi akhirnya pengaruh ini justru membuat masyarakatnya menjadi berpikir lebih maju, karena kita sudah bisa melakukan misalkan seperti sekarang melakukan proses belajar mengajar dengan memanfaatkan media internet. Bayangkan ketika misalkan di Korea Utara, mungkin mereka untuk mengenal internetnya juga sepertinya tidak ya, karena kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat juga di video-video di YouTube, kehidupan di sana tuh seperti ada di tahun 80 Indonesia pada saat tahun 80-an. Kondisinya seperti itu. Jadi untuk teknologi pun sangat dibatasi, dan itu membuat masyarakatnya menjadi kurang maju begitu ya. Secara pendidikan, sosial, mereka kurang, bukan tidak seperti kita, berbeda. Tapi ada dampak negatifnya juga. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya bahwa ketika bergantung dengan satu negara, maka negara yang menopang negara kita itu akan memberikan pengaruh yang bukan hanya sekedar pada sosial ekonomi politiknya saja, dan bukan hanya ekonomi sosial saja, tapi juga politik. Setiap keputusan kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara itu akan mungkin terpengaruh oleh negara-negara di mana negara yang menjadi penopang negara kita begitu. Ini contohnya misalkan seperti kenapa negara-negara lain sangat menunggu hasil pemilihan umum yang terjadi di Amerika. Ya kan? Kalau kita sama-sama perhatikan, semua negara itu sangat menunggu apa sih kebijakan yang dibuat oleh Amerika, siapa sih nanti yang akan memimpin Amerika. Seperti pemilu kemarin waktu Amerika melakukan pemilihan umum, kita sangat menunggu apakah akan tetap Donald Trump atau akan berubah kepada Joe Biden misalkan. Kenapa kita menunggu itu? Karena ada pengaruhnya kepada sistem ekonomi sosial politik di negara-negara yang menopang kepada Amerika, yang tergantung kepada Amerika. Ketika nanti buat kebijakan, maka yang terpengaruh adalah negara-negara yang tergantung kepada Amerika. Nah, inilah yang dijelaskan oleh teori sistem dunia baru. Bahwa negara-negara periferi ini, negara-negara yang ada di sekitar negara inti, itu akan sangat tergantung kepada negara-negara yang menopangnya. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Tidak ada? Baik, masih aman ya sepertinya. Saya lanjutkan lagi materinya. Silakan Jason, next. Nah, kita sudah memahami teori yang melatar belakangi munculnya perubahan sosial. Yang kemudian kita akan bahas selanjutnya adalah bagaimana proses komunikasi pembangunan yang terjadi gitu. Maksudnya bagaimana proses komunikasi pembangunan itu dapat terjadi, atau pendekatan-pendekatan yang membuat komunikasi pembangunan itu bisa muncul gitu, bisa terjadi begitu ya. Yang pertama ada pendekatan mekanistik. Ini mungkin yang tadi ditanyakan oleh Nilu Putu Febrianti ya, betul ya? Baik, pendekatan mekanistik itu adalah proses komunikasi dalam perspektif mekanistis. Mekanistis itu apa? Mekanistis itu adalah proses pendekatan komunikasi yang lebih melihat kepada proses komunikasinya itu tadi. Jadi dalam melakukan komunikasi pembangunan, atau kita dalam menjalankan praktek komunikasi pembangunan, itu ada pendekatan-pendekatan yang harus dipahami gitu ya, harus kita ketahui gitu. Komunikasi pembangunan itu bukan berarti di setiap daerah itu akan dilakukan pendekatan komunikasi yang sama, tapi bisa saja berbeda tergantung dari kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya yang ada di wilayah tersebut. Nah, pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan mekanistik. Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Kenapa? Karena hanya mengandalkan kepada elemen-elemen dalam proses komunikasi.
Sehingga dalam pendekatan mekanistik ini dilihat bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Sehingga yang dilihat itu apanya? Komunikatornya, pesannya, medianya, sasarannya, itu yang menjadi poin utama untuk diperhatikan. Nah, dalam pendekatan mekanistik itu ada dibagi menjadi dua pendekatan begitu ya. Yang pertama adalah pendekatan primer. Pendekatan primer itu lebih menekankan kepada bagaimana proses komunikasi itu dipengaruhi oleh lambang verbal dan nonverbal. Jadi ketika proses komunikasi itu terjadi, proses komunikasi pembangunan itu dilakukan, yang menjadi perhatian pertama untuk bisa diterima pesannya itu adalah dengan mengoptimalkan setiap lambang verbal dan nonverbal di setiap pesannya. Sedangkan pendekatan mekanistik sekunder, dia lebih melihat bahwa komunikasi itu adalah seperti sebuah sistem. Jadi bukan hanya lambangnya saja yang diperhatikan, tapi bagaimana sistem itu bekerja. Mulai dari komunikatornya, membentuk sebuah pesan menggunakan media disampaikan kepada halayak, dan nantinya akan ada feedback. Itu adalah sebuah sistem yang nantinya dilihat secara utuh dalam pendekatan mekanistik sekunder. Sedangkan mekanistik primer dia hanya melihat bagaimana lambang verbal dan nonverbal dalam pesan yang disampaikan untuk melakukan komunikasi pembangunan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah, bisa di next Jason. Yang kedua adalah partisipatori. Nah, pendekatan ini sudah melihat adanya peran partisipan dalam proses komunikasi. Ini pendekatan partisipatori ini muncul sebagai dampak dari media massa. Kita tahu bahwa media massa mempunyai pengaruh yang besar kepada halayak, kepada masyarakat, sehingga partisipan itu dianggap sebagai sebuah sasaran begitu ya, sebagai sebuah objek dari proses komunikasi. Layaknya proses komunikasi massa begitu ya, di mana ketika komunikator menyampaikan pesan melalui media massa, maka sasaran itu atau masyarakat itu dianggap sebagai objek yang hanya menerima semua pesan yang disampaikan oleh media massa. Nah, pendekatan partisipatori itu melihat halnya seperti itu. Jadi karena dampak dari penggunaan media massa, sehingga dalam hal ini sasaran di sini atau masyarakat di sini hanya dianggap sebagai sebuah objek untuk dilakukan komunikasi pembangunan. Jadi bentuknya lebih satu arah begitu ya. Kemudian yang berikutnya bisa di next, ada peta humanistis. Nah, pendekatan humanistis ini dia lebih sebagai pengembangan dari pendekatan partisipatori, di mana melihat bahwa masyarakat itu adalah sebagai sebuah manusia, adalah sebagai seorang manusia begitu ya, dianggap manusia yang dimana setiap manusia itu pasti punya ego, punya persepsi, punya ego yang berbeda, punya persepsi yang berbeda, sehingga proses komunikasi itu tidak bisa dilakukan layaknya seperti partisipatori yang hanya satu arah. Hanya melihat dampaknya saja, hanya untuk menyebarkan pesannya saja secara masif, secara luas gitu. Tapi ada upaya yang lebih ditekankan lagi dalam pendekatan humanistik ini, bahwa setiap manusia itu punya ego, punya persepsi yang berbeda, maka pendekatannya itu akan lebih disesuaikan lagi dengan siapa sasarannya. Sehingga bentuk komunikasinya di sini bukan lagi satu arah dengan melihat pengaruh dari media massa, tapi lebih mengedepankan dialog-dialog, bentuk komunikasi yang interaktif untuk bisa membangun persepsi dan menekan ego dari kelompok-kelompok masyarakatnya. Nah, pendekatan humanistik ini dianggap pendekatan komunikasi pembangunan yang paling ideal. Tetapi hal tersebut tidak menunjukkan bahwa semua komunikasi pembangunan itu harus dilakukan dengan pendekatan humanistik. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Indonesia itu mempunyai kondisi ekonomi, sosial, geografis yang berbeda.
antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, yang mengakibatkan setiap proses komunikasi yang dilakukan sebaiknya akan disesuaikan dengan siapa sasarannya, bagaimana sasarannya, karena bukan tidak mungkin pendekatan mekanistik di satu daerah itu masih dibutuhkan untuk melakukan komunikasi pembangunan. Tapi di daerah lain, di wilayah lain, pendekatan humanistik ini jauh lebih dibutuhkan atau lebih efektif digunakan untuk melakukan komunikasi pembangunan. Jadi tidak ada yang menentukan bahwa harus komunikasi pembangunan itu harus menggunakan komunikasi humanistik begitu ya. Tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan sasarannya. Oke, bisa di next, Jason. Oke, ini pandangan humanistis menurut Rogers ya. Jadi menurut Rogers itu melihat manusia itu hidup sebagai pribadi dalam dunianya sendiri dan mencari makna berdasarkan pemikiran dan pengalamannya. Jadi artinya setiap manusia itu akan mempunyai persepsi sendiri-sendiri. Kenapa? Karena manusia itu punya pengetahuan dari pengalaman dan setiap manusia punya pengalaman yang berbeda. Dan itulah yang membuat pengetahuan dan persepsi yang dibentuk oleh manusia itu akan menjadi berbeda-beda. Tidak mungkin sama begitu ya. Kemudian yang kedua, manusia itu dianggap lebih berusaha dalam mengaktualisasikan dirinya dengan mempertahankan keakuannya. Contoh misalkan, manusia itu akan merasa ketika mereka membentuk persepsi atau pendapat di dalam kognitifnya, dan ketika persep dan pendapat dalam kognitifnya sudah terbentuk, mencari kelompok yang mempunyai persepsi dan kognitif hampir serupa dengan persepsi yang dibentuknya. Sehingga mereka akan merasa menunjukkan bahwa iya, saya yang betul begitu. Saya yang paling benar. Karena dia akan nantinya akan mencari dengan individu-individu lain yang juga membangun persepsi yang hampir serupa. Itu sebagai wujud bahwa menunjukkan bahwa persepsi yang dia bentuk itu adalah sebagai sesuatu yang dianggap paling benar. Nah, itu egonya manusia. Kemudian yang ketiga adalah realitas yang ada dalam lingkungan itu ditanggapi secara melalui prinsip-prinsip yang sesuai dengan dirinya ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi ketika ada orang yang berbicara dan apa argumen yang dia sampaikan ternyata dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya dia, maka dia akan secara terang-terangan untuk menolak. Tapi ketika ada orang menyampaikan pendapat dan pendapatnya itu sesuai dengan persepsi yang dibentuknya, maka dia akan menerima. Begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pandangan hidupnya itu berkembang berdasarkan pada hasil penelaahan, perasaan, serta pengalaman dari individu sendiri. Ya, seperti tadi saya sampaikan, manusia itu dia akan lebih memilih untuk menerima informasi yang sesuai dengan persepsinya dan akan menolak informasi yang tidak sesuai dengan persepsinya. Nah, itu masalah atau karakter yang nantinya harus dihadapi ketika kita melakukan proses pendekatan komunikasi pembangunan melalui humanistis begitu ya. Jadi harus dipahami bahwa manusia itu memang berbeda, punya ego yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, persepsi yang berbeda, sehingga pendekatannya pun harus spesifik untuk membangun kesamaan persepsi antara sasaran dengan komunikatornya. Oke, bisa di next. Nah, materinya ini langsung sampai ke difusi inovasi. Kalau tadi Farid menyampaikan, saya masih bingung pada materi di pertemuan ke-6 begitu ya. Di pertemuan ke-6 itu materi berkaitan dengan bagaimana pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial. Saya pikir materi itu kenapa saya tidak sampaikan secara tertulis dan lebih memilih menggunakan film, karena saya ingin berikan pemahaman kepada teman-teman berkaitan dengan bagaimana sih dampaknya teknologi itu terhadap perubahan sosial itu. Di film yang saya sudah sampaikan, film
yang kemarin saya jadikan tugas juga, di film itu sangat jelas menggambarkan begitu besarnya pengaruh teknologi dalam membangun perubahan sosial antar yang terjadi dalam kelompok sosial kelompok masyarakat begitu. Nah, kalaupun nanti soal yang muncul dalam UTS, apakah itu akan berkaitan secara jelas dengan film tersebut? Tentunya tidak. Dan ingat saya sudah menyampaikan di kelas bahwa soal-soal yang nantinya muncul dalam UTS untuk kuliah komunikasi komunikasi dan perubahan sosial itu lebih kepada daya nalar dari teman-teman semua ya. Jadi bukan fat yang hafalan yang harus teman-teman hafalkan setiap poin-poinnya, atau misalkan kayak tadi pendekatannya apa saja, misalkan harus dihafalkan pendekatannya, bukan hal yang semacam itu yang nanti dilihat, tapi akan lebih menggali pemahaman seberapa paham teman-teman itu berkaitan dengan materi tersebut, dan bagaimana menjabarkan materi itu dikaitkan dengan kasus yang nanti muncul di dalam soal begitu. Jadi kalau menurut saya tidak perlu khawatir dengan materi yang disampaikan, asalkan teman-teman cukup bisa memahami materi yang saya berikan dan tahu bagaimana implementasinya nanti dalam kasus-kasusnya atau contoh-contohnya, menurut saya sudah aman dikerjain. Begitu. Nah, materi yang terakhir adalah materi tentang difusi inovasi. Nah, waktu itu saya juga sudah jelaskan tentang materi ini. Materi ini adalah berkaitan dengan teori. Jadi, difusi inovasi itu adalah salah satu teori komunikasi yang banyak digunakan bagaimana menjelaskan proses komunikasi pembangunan dalam mentransfer sebuah inovasi dari satu kelompok pada kelompok lainnya. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana transfer transfer inovasi dari satu kelompok kepada kelompok yang lainnya. Makanya kenapa teori ini banyak digunakan dalam komunikasi kasus-kasus pembangunan, karena kalau kita kaitkan komunikasi pembangunan itu ya seperti itu, akan selalu ada inovasi-inovasi. Kan balik lagi ke awal, kayak tadi saya jelaskan di bagian awal, bahwa setiap perubahan itu, perubahan ke arah positif itu disebut sebagai sebuah inovasi. Nah, perubahan yang positif itu nanti akan berdampak kepada komunikasi pembangunan. Makanya kenapa proses komunikasi pembangunan itu banyak menghasilkan sebuah transfer inovasi dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, difusi inovasi ini diprakarsai oleh Rogers yang mulai menjelaskan teori difusi inovasi. Dan Rogers mendefinisikan difusi inovasi itu adalah sebagai sebuah proses sosial yang mengkomunikasikan informasi baik itu ide, gagasan, cara pandang yang baru, dan bersifat subjektif. Nah, makna inovasi itu bisa dijelaskan dengan bagaimana sebuah ide dan gagasan itu kemudian nanti disampaikan pada kelompok tersebut, pada kelompok tertentu, yang nantinya oleh kelompok sasaran itu akan dikonstruksikan, akan dibangun pemahamannya oleh mereka berkaitan dengan sebuah inovasi. Jadi inovasi, menurut teori difusi inovasi itu adalah ketika inovasi atau ide gagasan itu muncul, kemudian ide gagasan itu dilempar atau disampaikan kepada kelompok sasarnya, maka akan ada dampak yang dihasilkan dari kelompok sasar itu untuk coba memahami inovasi tersebut. Melalui apa? Melalui konstruksi sosial. Konstruksi sosial itu apa? Konstruksi sosial itu adalah kondisi di mana masyarakat atau kelompok sasar, saya bilangnya, kelompok ini mencoba untuk membangun persepsi mereka, memahami setiap inovasi gagasan tersebut, dan akhirnya mau menerima inovasi tersebut. Itu adalah konteks bahwa bagaimana proses transfer inovasi dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, teori difusi inovasi ini esensinya menjelaskan tentang bagaimana gagasan itu kemudian bisa diterima oleh satu kelompok budaya tertentu. Seperti tadi saya jelaskan, hanya menjelaskan tentang bagaimana proses transformasi inovasi tersebut.
Teori ini berfokus pada sebuah gagasan yang baru dan dapat dimungkinkan diadopsi oleh satu kelompok tertentu. Oke, bisa di next, Jason. Nah, ada 4 elemen penting ketika kita membahas teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi itu yang pertama, poin pertama yang pasti harus ada adalah inovasinya. Karena seperti tadi dijelaskan, saya bilang bahwa bisa di next materinya. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa materi difusi inovasi itu adalah proses transformasi inovasi. Maka inovasi itulah yang menjadi poin penting dalam teori difusi inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu seperti tadi saya jelaskan, itu adalah sebuah ide atau gagasan begitu ya yang dimiliki oleh satu kelompok. Nah, karena inovasi harus disampaikan, harus ditransfer begitu ya, tadi saya bilang dari satu kelompok-kelompok lain. Nah, transfer itu melalui apa? Melalui saluran komunikasi. Maka saluran komunikasi ini menjadi elemen kedua yang mempunyai peran penting dalam teori difusi inovasi. Saluran komunikasi ini dalam berbentuk apa? Bisa media. Media di sini bukan hanya media massa ya. Bisa dalam bentuk media-media lain, bisa dalam bentuk kelompok-kelompok misalkan, atau pertemuan secara langsung, atau seperti sekarang misalkan, itu juga menjadi media. Jadi saluran komunikasi ini penting untuk bisa menjelaskan ide gagasan tersebut. Penggunaan saluran informasi pun, saluran komunikasi pun tidak bisa disamaratakan, harus menggunakan saluran komunikasi yang seperti apa begitu ya. Jadi akan disesuaikan lagi dengan bagaimana inovasi itu bisa mudah dipahami atau dikonstruksikan oleh kelompok sasarnya, sehingga akhirnya saluran komunikasinya nanti bisa berbagai macam cara atau berbagai macam teknik agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada jangka waktu. Kenapa teori difusi inovasi ini berkaitan dengan jangka waktu? Karena kita kan akan melihat bagaimana dampak inovasi itu terima oleh satu kelompok sasar begitu ya. Kalau kita tidak menentukan jangka waktu, maka kita tidak akan melihat bagaimana hasil dari penerapan inovasi tersebut. Oleh karena itu, untuk bisa melihat dampaknya, maka harus ditentukan jangka waktunya. Inovasi ini mau disampaikan tuh dalam kurun waktu berapa lama, sehingga nanti kita bisa tahu, oke, kelompok ini dia bisa menerima inovasi, kelompok yang ini bisa menerima inovasi. Ada jangka waktu. Kalau nggak ada, kita nggak akan tahu berpatokan pada apa, bahwa menunjukkan bahwa inovasi itu diterima atau tidak. Kemudian sistem sosialnya apa? Dalam hal ini berarti kelompok sasar atau masyarakatnya. Kenapa ini menjadi poin penting dalam teori difusi inovasi? Kembali lagi bahwa inovasi itu ditransfer ke kelompok. Nah, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Nah, kelompok ini apa? Kelompok inilah yang dimaksud dengan sistem sosial, atau dalam bentuk realnya bisa kita sebutkan juga masyarakat begitu ya. Masyarakat itu termasuk dalam sistem sosial. Sehingga sistem sosial ini menjadi poin penting juga dalam dalam teori difusi inovasi. Bisa di next. Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan bagaimana teori difusi inovasi itu bekerja begitu ya. Dalam difusi inovasi sebagai kelompok sebagai teori yang menjelaskan tentang dampak penyebaran inovasi pada sebuah kelompok, akhirnya teori difusi inovasi itu melihat sistem sosial itu atau kelompok ini dibagi menjadi 5 kelompok besar begitu ya. Yang pertama adalah inovatif leader, atau mereka inovator begitu, kita menyebutnya inovator. Mereka adalah orang-orang yang memunculkan inovasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah opinion leader, mereka adalah orang-orang yang pada tahap pertama menggunakan inovasi tersebut. Kemudian ada early majority juga sama, orang yang ada pada kelompok awal dalam menggunakan inovasi tersebut. Kemudian
late minority itu kita masukkan dalam kelompok masyarakat yang termasuk terlambat dalam menggunakan atau menerima inovasi. Dan late adapters ini adalah kelompok yang sama sekali tidak menggunakan inovasi tersebut. Nah, waktu di kelas saya menggunakan contohnya misalkan seperti vaksin ya. Kalau kita lihat contoh kasus vaksin COVID-19 yang menjadi inovator itu siapa? Menurut yang menjadi inovator dalam kasus vaksin itu siapa? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Mohon maaf Bu, tadi kasus apa Bu? Di saya putus-putus soalnya. Vaksin COVID-19 misalkan. Kan vaksin COVID-19 itu kan sebagai sebuah inovasi untuk kita bisa beradaptasi atau kita bisa keluar dari kondisi pandemi begitu ya. Sehingga pemerintah membuat program vaksin untuk masyarakat agar bisa lebih kuat untuk melawan virus COVID-19. Nah, Farid menjawab pemerintah. Oke. Inovatornya pemerintah. Lalu siapa yang menjadi opinion leaders-nya? Ketika inovatornya pemerintah, opinion leaders-nya adalah silakan. Ya ininya Bu, yang di vaksin pertama mungkin Bu. Kalau di kasus ini ya, kalau kan tadi opinion leader kan maksudnya sepengetahuan saya yang bisa menginfluence gitu. Kalau tidak salah mungkin orang-orang pertama gitu Bu yang divaksin kayak artis-artis mungkin. Oke, jadi dicari tokoh-tokoh begitu ya. Nah, menurut Farid ada dua Farid ya. Farid polisi ya. Kalau misalkan polisi itu mungkin masuknya di early minority. Tapi di opinion leaders adalah orang-orang yang punya dampak pengaruh sehingga bisa disebut sebagai orang-orang yang nantinya menjadi contoh begitu ya bagi kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, kalau Farid Muhammad sampaikan tadi artis-artis misalkan ya, dulu kita tahu ada Raffi Ahmad ya, kemudian ada Bapak Presiden kita itu masuk dalam opinion leaders untuk menjadi contoh melakukan vaksin yang nantinya virus bilang presiden ya, betul, presiden itu masuk. Nah, early minority baru tuh ada polisi di situ seperti Farid tadi sampaikan, kemudian ada para tenaga kesehatan. Nah, itu adalah orang yang masuk dalam early minority. Kita sebagai masyarakat awam ada di late minority karena kita termasuk ke masyarakat yang agak akhir dalam menerima vaksin COVID-19. Kemudian siapa yang menjadi last adapternya? Siapa yang akan menjadi last adapter? Yang tidak mau divaksin, Bu. Orang awam biasanya. Yang tidak mau divaksin. Nah, masyarakat awam yang tidak mau divaksin ada. Jadi ada beberapa kelompok masyarakat yang akhirnya tetap menolak karena mungkin itu dianggap tidak sesuai dengan prinsipnya, punya nilai-nilai yang tidak dia bisa terima, akhirnya dia tetap menolak terhadap tersebut. Bisa di next, Jason? Atau sudah habis ya? Oke, ini penjelasannya ya. Jadi kenapa inovator itu pemerintah, karena ini pemerintah yang mempunyai inovasinya, mereka yang menggagas inovasi tersebut. Kemudian early adapter itu adalah orang-orang yang punya pengaruh besar dan mereka biasanya pertama untuk dilakukan penerapan inovasi tersebut. Kemudian ada early minority ini orang yang awal menggunakan, kemudian late minority agak akhir, dan legat adalah kelompok yang akhirnya tetap menolak untuk
bisa menerima inovasi tersebut. Begitu materinya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita buka forum diskusinya mungkin, Jason. Ya, dipersilakan untuk abang dan kakak yang ingin gak sabar nih, mungkin ya dari tadi ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ada kesempatan untuk abang dan kakak semuanya untuk menanyakan seputaran pemaparan materi barusan. Silakan untuk abang dan kakak yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ataupun bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan untuk Kak Fairuz Zahra Fuadi untuk on mic menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih sebelumnya. Ya, sebelumnya terima kasih, Jason. Ibu, punten sebelumnya saya mau bertanya, kalau misalnya ada suatu pembangunan yang besar di daerah tersebut dan di daerah tersebut itu pembangunan itu tuh memberi dampak yang besar kepada masyarakat, hal tersebut termasuk ke dalam teori mekanistik atau partisipator ya, Bu, kalau seperti itu. Oke. Ketika ada sebuah proses pembangunan begitu ya, besar, apakah itu masuk mekanistik atau partisipatori, kita tidak melihat seberapa besar pembangunan yang itu, tapi bagaimana kelompok sasarnya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana karakter dari masyarakatnya begitu. Jadi yang menjadi kunci mana pendekatan komunikasi pembangunan yang dipilih gitu ya, bukan seberapa besar pembangunannya, tapi bagaimana masyarakatnya begitu. Saya ambil contoh misalkan begini, ketika di Trans Papua kemudian dibangun jalan Trans Papua itu, dan kemudian di wilayah Jawa juga sama dibangun Trans Jawa begitu, apakah ada perubahan? Apakah ada perbedaan antara pendekatan komunikasi pembangunan yang dilakukan di Papua dengan di Jawa? Ada nggak perbedaannya? Ada, Ibu. Ada. Apa yang membedakan? Mungkin pola pikir masyarakatnya. Nah, artinya apa? Ya, itu kan sasarannya ya, masyarakatnya, kelompok akarnya. Itu yang akhirnya pemerintah tuh harus menentukan bahwa dalam setiap komunikasi pembangunan itu tidak seharusnya tidak menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Masyarakat di Papua, mohon maaf saya tidak merendahkan, maksudnya begini, masyarakat di Papua sana mungkin mempunyai kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan masyarakat di Jawa. Secara tingkat pendidikan, secara ekonomi, sosial, budaya itu berbeda. Sehingga ketika misalkan pemerintah lebih menekankan kepada pendekatan partisipatori untuk di Jawa misalkan ya, apakah kemudian di sana di Papua juga menggunakan pendekatan yang sama? Lalu kalau sama, pertanyaannya, apakah media massa punya pengaruh sebegitu besar di Papua? Betul nggak? Betul, Bu. Nah, jadi yang membedakan apanya? Sasarannya kan, karakter dari masyarakatnya itu yang berbeda. Jadi permasalahannya bukan seberapa besar pembangunan yang terjadinya, tapi pada siapa pembangunan itu akan diterapkan. Pada kelompok mana inovasi itu akan diterapkan, perubahan pembangunan itu akan diterapkan pada kelompok yang mana. Baru nanti disesuaikan pendekatan komunikasi pembangunan mana yang sesuai dengan karakter dari kelompok masyarakat tersebut. Begitu, Virus. Bisa dipahami? Baik, Ibu, cukup menjawab. Terima kasih banyak, Ibu. Oh, sama-sama. Yang lain ada lagi kah?
masuk? Ya, silahkan. Ibu, saya mau tanya. Sudah bisa Sebenarnya saya tuh masih bingung yang mekanistik, Bu. Ada contohnya nggak, Bu, yang kalau partisipatori sama humanis saya alhamdulillah gitu, Bu, kayak udah nangkep contoh-contohnya kayak partisipatori itu gimana respon masyarakatnya. Terus kalau mekanistik gimana ya, Bu, kayak contoh di lapangannya, Bu? Mekanistik itu hanya menekankan kepada proses proses komunikasinya aja. Jadi tidak melihat sasarannya, dia nggak peduli sasarannya itu siapa, pokoknya informasi sampai. Jadi yang penting ada komunikatornya, ada pesannya, ada medianya, nggak peduli sasarannya siapa. Yang penting menurut mereka ya udah komunikasi udah dilakukan, mau dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk komunikasinya dari misalkan dari pusat ke daerah, disampaikan langsung ke setiap kepala-kepala desanya. Yang penting udah nyampe gitu, nggak peduli masyarakatnya nanti tahu apa enggak, itu nggak dilihat oleh mekanistik. Pokoknya unsur monitornya udah ada, pesannya udah ada, medianya ada, udah dianggap itu udah sebagai proses komunikasi. Begitu. Sehingga dalam pendekatan mekanistik itu lebih menekankan yang tadi saya bilang, elemen-elemennya aja. Misalkan cuma melalui poster, jadi hanya dibuatkan sosialisasinya dalam pembuatan poster. Contoh misalkan tadi vaksin, penyuntikan vaksin COVID-19 misalkan. Tidak ada sosialisasi langsung kepada masyarakat, hanya dibuatkan poster aja, tempel, udah tuh, dianggap selesai. Itu dianggapnya udah dalam bentuk sosialisasi. Jadi masyarakat itu atau sasaran atau halayak itu dianggap ya sudah mendapat informasi dengan adanya proses komunikasi tersebut. Nah, itu yang contoh pendekatan dari mekanistik. Begitu Indi ya yang tadi bertanya. Iya, Bu. Kasih, Bu, jelas banget, Bu. Ya, pahami? Ya, oke. Iya, Bu. Nilu tadi angkat tangan kah? Raise hand kah? Betul? Ya, Bu, tadi saya mau nanya sama kayak Indi. Berarti kalau misalnya di pendekatan mekanistik terkait dengan kasus COVID-19, ketika juru bicara COVID misalnya itu menyampaikan informasi-informasi terkait dengan COVID, itu bisa disebut dengan pendekatan mekanistik secara primer ya, Bu ya? Bisa saja, karena yang dilihat bukan bagaimana pesan itu diterima oleh sasarannya, tapi lebih menekankan kepada proses komunikasi dari komunikatornya aja. Pokoknya udah ada komunikator, ada pesan, ya udah ada medianya, cukup gitu aja. Tidak dilihat ada kelompok masyarakat yang akan menerima informasi tersebut gitu. Apakah misalkan kalau ketika orangnya bicara langsung, ya dia hanya menyampaikan pesannya aja dalam bentuk media apapun, tanpa memperhatikan apakah pesan ini nanti akan membawa dampak apa begitu ya di masyarakat, itu mereka tidak peduli. Tidak menjadi poin perhatian utama lah, begitu maksudnya. Iya, Ibu. Berarti kalau misalnya mekanistik itu bisa dibilang secara general gitu ya, Bu ya, lebih spesifiknya itu di partisipatori gitu ya? Maksudnya gimana? Kalau misalnya di mekanistik kan kita tidak melihat partisipannya, kita menggunakan elemen-elemennya, sedangkan di partisipatori itu kita mempertimbangkan audiensnya gitu. Ya, betul. Paling tidak sudah dilihat ada sasaran nih yang nanti mau menerima informasi ini. Maka mungkin saja nantinya akan ada penyesuaian. Bagaimana cara menulis pesannya, bagaimana bagaimana memilih medianya, misalkan, karena yang tadi saya sampaikan, partisipatori itu lebih melihat masyarakat itu adalah sebagai objek saja. Pokoknya intinya masyarakat udah tahu informasinya. Nah, kalau mekanistik dia masyarakat itu tidak jadi poin utama gitu. Masyarakat itu hanya proses komunikasi itu berhenti di media begitu. Medianya tersebar ya udah selesai. Tapi kalau partisipatori, masyarakatlah yang ketika masyarakat tahu informasinya dianggap sudah terjadi proses komunikasi pembangunan. Jadi masyarakat tidak perlu paham, intinya begitu. Begitu Nilu. Iya, Ibu. Sudah paham. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya. Ada lagi mungkin?
Ibu, ampun. Iya, Nabila silakan. Ini saya ingin mengkonfirmasi ulang dari pertanyaan Ibu sama Nilo tadi. Berarti dalam satu peristiwa itu bisa terdapat dua pendekatan ya Bu, tergantung dari poin yang kita lihat gitu. Iya, betul. Jadi mungkin saja ada pendekatan pendekatan mekanis saja, misalkan juga pendekatan partisipatori, ada bisa saja, tidak hanya satu pendekatan dalam satu kasus, ya mungkin saja terjadi. Baik, terima kasih Ibu. Oke, tadi ada di chat ada siapa, Farid. Oke, ada Farid Muhammad ya. Berarti acara ini dipakai konsep pendekatan partisipatori ya Bu? Ya, acara yang ini yang sekarang kita. Ya, ini kita lagi diskusi Bu. Yang sekarang kita kalau menurut saya bukan partisipatori, tapi ya. Ya, Farid. Ya Bu. Ya Bu. Kalau saya sih maksudnya kenapa menganggap ini adalah sebuah acara, berarti saya masih kurang paham gitu dengan tadi itu maksudnya pendekatan partisi, karena di otak saya kalau misalkan kita bandingkan dengan dengan pendekatan mekanis, kan kalau mekanistis itu mungkin kasarnya itu sifatnya bodo amat gitu, maksudnya yang penting selesai gitu. Sementara kalau partisipatoris itu lebih ke arah bagaimana pesan yang kita sampaikan itu memberikan dampak gitu kan kepada partisipannya gitu. Nah, makanya saya mencontohkan acara ini. Kalau misalkan acara ini hanya sekadar posting di Instagram, berarti kan dia hanya mekanistis gitu. Tapi kalau misalkan sampai ada eksekusinya seperti ini kan berarti dia partisipatoris kan. Ya, itu pemahaman saya sih Bu, maksudnya dalam implementasi pendekatan itu gitu. Berarti mungkin saya masih ada kesalahan sih Bu. Gitu. Oke, saya lengkapi, hampir betul sebetulnya. Jadi ketika misalkan contoh, kalau misalkan saya hanya memberikan materinya saja, slide-nya kemudian saya kirim, itu pendekatan apa? Mekanistis Bu, karena tidak ada efek yang didapat gitu dari partisipannya gitu. Oke, ya betul. Kemudian ketika saya menyebarkan materi tersebut dan saya jelaskan materinya dengan sejelas dengan ada penjelasan langsung, berarti itu pendekatannya apa? Saya jadi mikir masih bisa ke masih bisa ke mekanistis, karena kan menjelaskan pesan gitu, belum sampai ke arah mendapatkan feedback gitu. Tapi mungkin bisa juga ke partisipatoris sih Bu. Banyak saya bingung gitu. Mungkin. Nah, enggak. Jadi gini, kalau saya menjelaskan materi itu materi pertemuan kita ini saya bantu jelaskan lagi, tidak hanya sekedar bahasa dalam slide, tapi saya jabarkan lagi, saya jelaskan lagi. Pendekatannya ada di mana? Ada di partisipatori. Kenapa? Karena saya memastikan setiap orang yang mengikuti kegiatan ini itu menerima informasi dari saya. Jadi saya sudah memperhatikan, oh ya ada A, ada B, ada C yang masuk dalam kelas saya, maka saya akan menyampaikan pesannya agar mereka lebih paham tentang pesan ini. Dampaknya ada, pemahamannya ada. Tapi ketika saya menyampaikan materinya itu, secara khusus misalkan, saya ambil rata-rata karakter yang ikut per kelas saya hari ini adalah misalkan karakternya itu mereka lebih banyak membutuhkan simulasi. Maka saya akan membuat materi itu dalam berbagai simulasi untuk membuat kalian lebih paham dan membuka ruang tanya jawab untuk bisa betul-betul memahami materinya. Berarti itu pendekatannya lebih ke humanistis, karena saya melihat bagaimana karakter kalian untuk bisa menerima dan paham terhadap materi tersebut. Jadi komunikasinya lebih dua arah. Kalau partisipatori, komunikasinya hanya satu arah. Kalau mekanistik, tidak ada feedback.
karena kita tidak perlu memastikan apakah pesannya itu bisa diterima oleh sasarannya apa tidak. Tapi dalam mekanistik pokoknya hanya dipastikan informasinya tersebar, udah selesai. Tapi dalam partisipatori, selain informasinya tersebar, juga dipastikan ada pemahaman yang dibangun oleh masyarakat sasarnya. Kenapa? Karena seperti kita pahami dari komunikasi massa, proses komunikasi massa itu akan selalu ada dampak dari penyebaran informasi melalui media massa. Maka akan ada efek yang timbul, ya kan? Sedangkan humanistis, dia lebih spesifik dalam penyebaran informasinya, mengikuti setiap karakter dari kelompok sasarnya. Kenapa? Karena dia ingin betul-betul membangun pemahaman yang lebih. Dan kita tahu bahwa setiap masyarakat itu beda dengan partisipatori. Kalau partisipatori kan melihat masyarakat itu sebagai sesuatu yang masif, udah aja sama. Jadi satu orang sama orang yang lain dianggapnya sama, begitu aja. Dia tidak melihat perbedaan ekonomi, sosial, budaya yang terjadi dalam masyarakat, dia tidak melihat itu. Tapi dianggapnya sama. Tapi kalau dalam humanistis, dianggap semua orang itu berbeda. Dan saya harus melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda dalam kelompok-kelompok tertentu. Kan tadi dilihat ya, manusia itu mereka akan berkelompok dengan sendirinya, berdasarkan dengan kesamaan persepsi bentuknya, ya kan? Jadi dalam satu kelompok, misalkan ini kelompok masyarakat A misalkan. Nah, kelompok masyarakat A ini akan punya pemahaman di antara anggota kelompoknya itu yang sama. Begitupun dengan kelompok B, dia akan punya pola karakter yang sama antara anggota kelompoknya. Nah, itulah yang nantinya akan diambil. Kelompok A itu rata karakternya begini. Jadi pendekatannya begini. Kelompok B ini rata pendekatannya begini. Kelompoknya penyampaian informasi harus begini. Sedangkan dalam partisipatori tidak dilihat. Saya ambil contoh misalkan koran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, kepada pembacanya, dia melihat nggak siapa pembacanya? Enggak kan? Jadi informasi yang disampaikan ya sama aja gitu. Maka nggak akan dilihat, tidak akan muncul dampak secara spesifik dari informasinya. Yang penting informasinya sudah tersampaikan, udah itu aja. Tapi kalau humanistis dia dilihat, ini harus ada dampak yang seperti apa yang nantinya diharapkan muncul. Begitu. Ya, bisa dipahami Farid? Siap Bu, terima kasih. Mohon maaf atas misunderstanding-nya Bu. Gak apa-apa, yang penting bisa dipahami. Yang lain mungkin ada lagi? Tidak ada? Silakan Jason, bagaimana? Silakan untuk Abang Kakak, jika tidak ada pertanyaan, saya mau nanya deh Bu, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, tadi saya dengar nih ya, seperti yang Ibu bilang tadi tuh, setiap negara kan saling ada ketergantungan nih antar negara. Nah, pertanyaan saya, menurut Ibu, hal apa sih yang paling ketergantungan, yang paling berpengaruh bagi perubahan di negara Indonesia gitu Bu? Di Indonesia, apa sih di Indonesia yang berpengaruh ketergantungan apa? Kita tuh banyak ya, ketergantungan kita tuh banyak, bukan hanya dalam komoditi saja. Tapi sosial ekonomi budaya kita itu bergantung juga dari negara lain. Kita nggak akan bisa dapat internet kalau kita nggak bergantung dari negara-negara maju lain gitu, kenal internet. Kita nggak akan punya budaya sosial yang berkembang menjadi budaya sosial yang berkembang kalau kita nggak bergantung dari negara lain. Jadi kalau dipikir secara kata Farid Muhammad betul, kita sangat bergantung dari negara lain. Tanpa ada ketergantungan kita kepada negara lain untuk infrastruktur, mungkin kita nggak akan punya jalan tol yang begitu banyak sekarang yang memudahkan akses pembangunan di mana-mana. Kita nggak akan merasakan itu. Itu ada
ada karena ketergantungan kita dengan negara lain, dan kita bisa menjadi masyarakat yang terbuka seperti saat ini, masyarakat yang punya pola pikir kritis, maju, itu karena kita juga tergantung dengan negara lain. Kenapa? Ketika kita tergantung dengan negara lain, maka misal contoh nih ya, saya ambil contoh misalnya kita tergantung pada negara di Eropa Timur misalkan ya, kita sangat bergantung dengan Eropa Timur. Negara Eropa Timur itu ketika ada negara lain bergantung kepada negaranya, maka budaya-budaya di Eropa Timur itu juga mempengaruhi negara kita, ya kan? Contoh nih, sebagai contoh, ketika kita dijajah oleh Belanda, kan yang dijajah itu bukan hanya sekedar diambil komoditinya saja, tapi Belanda pun juga menanamkan budaya-budayanya itu di negara kita. Makanya ada beberapa budaya yang akhirnya kita juga itu sebagai budaya warisan pada masa penjajahan waktu itu, begitu ya. Mulai dari bahasa, makanan, kemudian perilaku kita, kayak kenapa masa kalian waktu SD masih ada upacara dan senam pagi? Ada nggak? Ada yang masih kenal senam pagi waktu sekolah SD gitu? Kalian mengenal Ada, itu Bu. nggak? Iya, ada, Bu. Ada ya? Sama ya? Saya pikir, saya takutnya cuma ada masa saya aja gitu. Enggak ya? Jadi kita sama ya? Itu menunjukkan bahwa kita nggak terlalu jauh gitu beda umurnya kan? Jadi artinya itu tuh sebagai budaya Jepang. Kenapa kita senam setiap pagi? Ada budaya upacara setiap pagi, itu tuh budaya Jepang yang ditanamkan di negara kita. Tuh kata ini malah sampai SMA, Bu, masih ada senam katanya. Iya, itu adalah budaya yang ditanamkan oleh Jepang di negara kita. Itu sebagai bukti ketika kita bergantung dengan negara lain, ada kemajuan yang diberikan oleh negara penjajah itu ke negara kita. Secara tidak langsung ya, saya sebutnya negara penjajah. Karena ketika kita bergantung dengan negara lain, maka dia juga punya pengaruh besar ke negara kita. Cuma perbedaannya adalah negara-negara yang Jepang ini, negara yang memiliki perlakuan yang berbeda pada negara-negara yang negara-negara penopangnya. Contoh misalkan Inggris itu kan banyak tuh negara yang bertopang pada Inggris. Malaysia, ya kan? Malaysia tuh berkatanya kayak gitu. Mereka tuh lebih maju. Kenapa lebih maju? Karena Inggris memberikan budaya yang berbeda. Budaya yang membuat masyarakat negaranya itu menjadi lebih mau berkembang, lebih mau belajar begitu. Singapura itu negara-negara jajahan Inggris. Karena budayanya berbeda. Nah, kita dijajah oleh Jepang dan Belanda. Beda juga budaya yang terbentuk akhirnya di negara kita. Pengaruh dari negara-negara besar. Begitu aja. Jadi bisa dipahami ya, maksudnya ketergantungan itu yang memberikan dampak yang sangat sebuah negara itu untuk bisa maju itu salah satunya dengan itu mau bergantung juga dengan negara lain. Bergantung itu artinya kita mau membuka diri begitu ya, tidak kemudian 100% bergantung dengan negara itu, tapi hanya sekedar mau bekerja sama pun itu sama, itu bergantung juga dengan negara lain. Oke, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan saya begini, ketika kita membahas komunikasi pembangunan, ketika kita membahas tentang perubahan sosial, di manakah peran PR sebenarnya? Coba, ada yang bisa bantu jelaskan? Kita sudah bahas ini ini komunikasi perubahan sosial. Kita tahu kenapa komunikasi menjadi integrator perubahan sosial. Kita tahu tentang bagaimana picu terjadinya perubahan sosial sehingga itu bisa menghasilkan sebagai sebuah pendekatan komunikasi pembangunan. Lalu di mana peran PR di dalam komunikasi pembangunan dan perubahan sosial itu? Coba ada yang bisa jawab nggak?
silakan. Tapi mohon maaf kalau sangat salah gitu ya. Tapi dalam pemahaman saya, Nah, ini yang saya nggak suka. Belum jawab sudah bilang Iya, salah Bu. duluan. Ya Bu, jadi kalau pemahaman saya berdasarkan tadi penjabaran Ibu, menurut saya PR itu ada di integrator sosial gitu. Kenapa? Karena tadi kan Ibu bilang integrator sosial itu kan merupakan artinya sifat yang membawa perubahan. Di sini PR itu kan dituntut gitu untuk bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan dan segala situasi dan kondisi gitu, mau itu kondisi dalam misalkan contoh membela perusahaan ataupun beradaptasi dalam perubahan zaman gitu. Karena kalau misalkan ada satu perusahaan gede, kalau kita tidak bisa merubah sistem atau merubah sosialnya gitu, kehidupan sosial dari perusahaan tersebut, perusahaan itu maka akan mati gitu, dimakan zaman itu. Bahkan perusahaan sebesar itu pun, mungkin adalah perusahaan tekstil, ada salah satu perusahaan tekstil yang besar gitu, saya mungkin salah satunya di Purwakarta gitu, tapi secara pamor oke lah, masih lebih dikenal perusahaan-perusahaan lain gitu, ada gitu. Mungkin seperti itu sih Bu, contoh yang saya bisa dapat dan pemahaman saya gitu. Ya, terima kasih Farid. Saya perlu mendengar yang lain nggak? Nanti baru saya simpulkan jawabannya. Yang lain ada yang mau coba jawab? Ini Bu, Ibu. Boleh banget ya Bang Oke, Kakek. silakan. Silakan. Ibu, mungkin peran PR itu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan menyatukan persepsi atas perubahan yang terjadi. Misalnya perubahan yang disebabkan oleh adanya COVID-19. Nah, disinilah PR pemerintahan misalnya itu memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakatnya. Karena kan perubahannya itu bisa membuat masyarakat itu bingung gitu. Jadi disitulah peran PR. Itu sih. Oke. Dari saya. Yang lain? Ya, baik. Terima kasih Nilu. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Yuk, satu jawaban aja lagi. Tidak ada? Mungkin tidak ada lagi Bu. Tidak ada, baik. Kalau saya lihat, saya cukup senang dengan jawaban yang disampaikan oleh Farid dan Nilu. Jadi, betul sekali bahwa yang disampaikan oleh Farid, PR itu sebagai integratornya. Integrator apa? Integrator dalam menyampaikan perubahan tersebut, yang menghasilkan perubahan tersebut. Dijelaskan oleh Nilu bahwa ketika kita menjadi subjek untuk pelaku perubahannya, maka pendekatan yang dilakukan, proses komunikasi yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah perubahan itu melalui pendekatan public relation, pendekatan yang lebih personal, pendekatan yang lebih lebih persuasif, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang sesuai seperti yang diharapkan oleh lembaga di mana kita bekerja. Itulah peran PR. Makanya kenapa dalam PR proses komunikasi pembangunan yang diharapkan adalah pendekatan yang lebih ke arah humanistis. Karena dalam PR proses integrator itu atau perubahan sosial itu terjadi karena adanya pendekatan persuasif dan pemahaman yang lebih personal yang dilakukan oleh public relation. Terima kasih ya Nilu, Farid, ini melegakan saya, berarti artinya kalian paham tentang materi ini dan tahu bagaimana kedudukan PR dalam komunikasi pembangunan ini. Oke, saya kembalikan ke Jihan, mungkin silahkan. Baik. Untuk Kak Indi ini raise hand Ibu. Silakan Kak Indi. Oke. Ibu maaf ya, mau nanya lagi. Kalau semisal nih Bu, baik itu perusahaan, instansi atau lembaga yang sering bicara atau yang menyampaikan pesannya itu lebih ke sekretarisnya atau pihak-pihak yang lain. Nah, sedangkan sampai publik sasarannya tuh sampai nggak tahu ini PR-nya yang mana, yang diketahui itu cuma yang sering ngomong doang. Itu
Menurut Ibu gimana? Apakah memang diperbolehkan ketentuannya seperti itu sesuai kebijakan atau gimana ya, Bu? Oke, jadi di tempat saya hujan, agak kurang jelas, tapi saya coba nangkep pertanyaannya ini ya. Jadi maksudnya kenapa dalam sebuah lembaga itu akhirnya banyak informasi yang tidak tersampaikan, begitu ya, Indi ya? Bukan, Bu. Betul, bukan? Jadi disampaikannya tuh bukan sama PR-nya, tapi sama sekretaris, sama pihak-pihak lain yang bukan PR gitu. Kayak misalkan di bawahnya tuh ada nama sebagai siapa. Saya jarang lihat yang sebagai PR ini. Paling polisi kalau humas, Bu. Oh, oke. Jadi gini, dalam setiap lembaga itu punya, jadi yang namanya PR itu tidak selalu dinamakan PR ketika kita ada di sebuah lembaga. Ini jadi fenomena tersendiri ya, yang menunjukkan bahwa PR itu di Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk bisa menunjukkan perannya. Hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang mereka betul-betul betul-betul sudah menjalankan konsep ke-PR-an dengan baik begitu. Tapi masih banyak lembaga-lembaga lain yang menjalankan praktek tapi tidak belum 100% lah begitu. Termasuk dalam masalah penamaan. Nah, jadi bukan berarti semua lembaga itu punya naming yang sama untuk praktek kerja PR itu gitu ya. Tapi bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya guest relation, ada yang digabung dengan konsep kerja marketing komunikasi sehingga disebutnya divisi markom. Kemudian ada juga yang digabung dengan HRD. Ini menunjukkan bahwa PR sendiri di Indonesia itu masih terus berkembang. Bukti itu pemahaman yang muncul di masyarakat atau di lembaga-lembaga itu masih belum 100%. Ketika lembaga sudah mempunyai pemahaman yang 100%, maka seharusnya konsep kerja PR itu terpisah. Tidak bisa disatukan dengan divisi-divisi yang lain atau kelompok-kelompok yang lain menjalankan konsep kerjanya sendiri. Untuk bisa membangun engagement, relationship, itu kan perlu kerja sendiri yang tidak bisa digabung dengan divisi lain. Bukan berarti mereka menjalankan konsep kerja PR juga ketika mereka tidak memunculkan nama PR begitu ya. Contoh misalkan untuk di pemerintahan tentunya kan divisi public relation kalau tidak disebut sebagai humas, mereka disebut sebagai divisi informasi dan komunikasi. Tapi dia menjalankan konsep kerja PR-nya. Bukan berarti mereka tidak menjalankan konsep kerja PR atau perusahaan industri perhotelan misalkan. Dalam industri perhotelan, PR itu lebih banyak disebut sebagai guest relation. Dia menjalankan konsep kerja PR-nya tapi dengan nama guest relation. Begitupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Jadi kalaupun mereka tidak dinamakan public relation, bukan berarti mereka tidak menjalankan konsep kerja PR. Mungkin saja mereka tetap menjalankan walaupun belum 100% dan dengan naming yang berbeda. Begitu, Indi. Oh iya, Bu, jadi ngerti. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Zenita, raise hand, silakan. Oke, Ibu, aku ingin bertanya, memastikan untuk perihal humas tadi ya. Khususnya pada konsep inklusi inovasi, kan humas itu berperan mengubah keputusan halayak sebelum berada pada tahap rejection ataupun menjadi last adopters. Nah, kita melakukan persuasi, apakah kita termasuk pada opinion leaders pada kurva yang telah dijelaskan atau belum itu? Zenita bisa lebih jelas nggak? Saya terputus-putus mendengarnya. Oke. Aku ulang lagi ya, Bu. Ada konsep inovasi. Apa aku tulis aja, Ibu? Boleh.
mungkin Jason tadi menangkap nggak pertanyaannya? Saya kurang menangkap juga sih Bu. Mungkin untuk Jenita bisa dituliskan Sama di ya? kolom chatnya pertanyaannya. Ya, kita sambil nunggu pertanyaan dari Zenita. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan lagi? Suara saya masih terdengar jelas nggak? Terdengar jelas Bu. Oke. Soalnya di saya hujan besar, saya takutnya sinyalnya tidak ini. Di tempat kalian hujan juga nggak? Terik Bu, panas. Hujan Bu di sini. Di saya cedem Bu. Farid di Purwakarta, Nggak, aku di Cimahi Bu. Cedem di sini Bu. di Cimahi. Jadi Cedem bentar dah, lagi ya. nyampe ke Farid hujannya. Oh iya. Indi juga, itu di mana Indi? Di Sumedang Bu. Oh, di Sumedang juga hujan sama. Jason di mana? Saya mah di Bogor Bu. Oh, di Bogor ya. Di Bogor belum. Dari Cimahi mungkin nanti baru nyampe ke Bogor. Iya Bu. Oke, Zenita udah ada nih. Oke, memastikan sebagai humas khususnya pada konsep diskusi inovasi, kita berperan untuk mengubah keputusan halayak sebelum berada pada tahap rejection atau menjadi less adapter. Apakah kita termasuk ke dalam kelompok opinion leader? Ada kurva yang tunjukkan sebelumnya? Belum tentu. Kita belum tentu sebagai opinion leader. Kalau kita punya pengaruh yang besar kepada follower kita, jadi kita punya massa yang nanti sekiranya bisa mengikuti begitu ya apa yang kita lakukan, mungkin saja kita bisa menjadi opinion leader. Tapi ketika kita hanya sebagai humas perusahaan yang tidak punya kelompok fanbase gitu ya, atau kelompok-kelompok yang nanti menjadi follower kita, nah belum tentu kita akan menjadi opinion leader. Tapi kita membantu proses itu, membantu proses proses transfer informasinya itu. Pendekatannya ada di mana? Mungkin kita ada di tahap yang tidak sebagai opinion leader, tapi ada di early majority-nya. Jadi ada di tahap awal. Karena itu sebagai bukti kalau kita memberikan itu, cara komunikasi kita menunjukkan bahwa inovasi ini bisa diterima dengan baik. Begitu, Jenita? Oke, baik Ibu, terima kasih. Bisa dipahami jawabannya. Baik, Oke, Jason, gimana? Silakan, saya kembalikan. Gimana nih untuk Abang dan Kakak? Apakah udah dilontarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpan dari tadi nih? Mungkin masih ada yang malu-malu untuk bertanya. Saya beri kesempatan lagi untuk bertanya, apakah ada? Oke, mungkin sudah tidak ada ya Bu ya. Kita tidak terasa udah di penghujung acara aja nih. Sebelumnya saya mengingatkan untuk Abang dan Kakak semuanya nih mengisi link Google Form yang aku kirim di kolom chat ya. Silakan diisi. Sambil menunggu diisi, silakan untuk Abang dan Kakak semuanya on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama nih. Silakan untuk yang bisa on cam, dinyalakan kameranya karena untuk dokumentasi. Silakan. Aku tunggu. Buat LPJ ya Jason ya. Betul sekali. Yuk on cam, karena kayaknya ini hari Minggu, jadi habis sahur pada tidur lagi, kan santai-santai gitu ya. Oke, mungkin segini aja yang on cam ya. Oke, Mas ada. Oke,
Langsung aja aba-aba dari aku 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri Dewi Setiawati MSI yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan menjawab semua pertanyaan dari kita. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada pertemuan hari ini adalah manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan individu lain. Dengan teknologi, perubahan komunikasi sangat terlihat signifikan berubahnya. Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem sosial. Harapan dari pertemuan Prepare hari ini, semoga dengan adanya acara Prepare pada hari ini bisa lebih membuka dan menambah wawasan abang dan kakak semuanya seputar mata kuliah komunikasi perubahan sosial. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Dewi Setiawati. Dan terima kasih juga untuk abang dan kakak semuanya yang telah antusias mengikuti acara Prepare pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Saya